Katakan amin. Amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh saudara beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman New Life. Terima kasih. Silahkan duduk kembali saudara, silahkan duduk kembali. Hari ini adalah hari minggu kedua dari tahun 2022 di bulan Januari. Saya berharap bahwa kita tetap ada dalam semangat, kita tetap ada dalam kegairahan kepada Tuhan. Dan walaupun saudara masih mungkin masih terbatas ya tentu saja. Dan saudara tadi mungkin mengalami sedikit traffic di dalam masuki ruangan ini atau gereja ini. Harap maklum sementara ini karena memang kita masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang harus kita lakukan. Dan oleh sebab itu saya mau saudara bisa mengerti hal tersebut. Dan saudara yang ada di rumah, saudara juga bisa tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan bisa menerima kebenaran firman Tuhan untuk bisa menolong kita pada hari ini khususnya, sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini kita bisa melewati hari-hari kita yang kita nggak tahu misteri ada di depan kita, tapi firman Tuhan terus akan menolong dan memimpin kita. Dan pada hari ini saudara di minggu yang kedua, seperti serial minggu lalu saya sudah sampaikan mengawali khotbah tahun 2022 itu dengan let go, let God and let's go. Dan kita akan let's go, saudara. Kita akan, mari kita maju. Ya kita cukup dengan semua yang ada di belakang kita. Puji Tuhan buat itu, mengucap syukur buat itu. Dan mari izinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang baru di dalam kehidupan kita. Dan kita siap untuk masuk kepada musim yang baru yang Tuhan berikan buat kita di tahun 2022. Ada begitu banyak hal yang akan terjadi sudah di depan ini. Namun ada banyak hal juga yang kita nggak ngerti. Prediksi-prediksi sudah dikatakan, disampaikan. Apa yang akan terjadi di depan kira-kira 1-2 tahun, 5 tahun ke depan. Tapi paling tidak saudara kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang perlu kita bangun bersama-sama. Kita siap untuk masuk dalam musim apapun yang akan terjadi di depan kita. Kita harus siap. Makanya saya akan berkhotbah pada hari ini sebagai seri yang berikutnya sebelum kita masuk minggu depan untuk serial tema kita selama 1 tahun. Tapi hari ini saya akan mulai dengan tahu diri. Nah, saya mau saudara lihat teman sebelah saudara, teman kiri kanan saudara. Coba lihat dulu sebentar, yang ada di atas juga lihat dulu sebentar. Saudara kenal gak sama yang ada di sebelah saudara? Ya kadang-kadang kita, siapa ya? Coba buka maskernya, nah itu dia. Ya, baru-baru kita bisa tahu. Nah tahu diri saudara. Tahu diri punya konotasi sebenarnya agak sedikit nggak nyaman ya kalau ada orang yang bilang, lu tahu diri dong. Kayaknya nggak enak banget gitu ya. Dasar nggak tahu diri, begitu ya. Kesannya begitu gitu. Tapi pada hari ini saya ingin memberikan satu frame atau kerangka berpikir, saudara, dari firman Tuhan mengenai tahu diri. Saya mulai dengan ini. Hal yang paling berbahaya dalam sebuah peperangan adalah tidak kenal musuh yang sedang kita hadapi. Betul? Dalam peperangan nih, saudara nonton film apa aja? Saya suka nonton film kerajaan, apalagi kalau ada perang-perangnya gitu. Wah demen banget. Kalau saudara nonton film detektif, wah itu demen banget saudara, karena ada banyak misterinya gitu. Siapa nih sebenarnya yang melakukan ini? Siapa yang nusuk dari belakang? Seringkali nggak tahu gitu saudara, karena seperti musuh dalam selimut. Yang paling berbahaya dalam peperangan adalah ketika kita nggak kenal siapa musuh yang sedang kita hadapi. Jadi kita nggak ngerti gimana caranya. Kadang-kadang membuat kita frustasi. Kadang-kadang membuat kita jadi kayak, Tuhan ini jadi gimana kok jadi bingung banget, ngaco banget tuh semuanya kayaknya gitu. Semua strategi yang udah disiapkan kayaknya nggak masuk karena seperti kecolongan gitu. Karena kita nggak kenal siapa musuhnya gitu. Dan di dalam dunia ini kita juga sedang menghadapi peperangan sebetulnya. Peperangan di dalam kehidupan, peperangan di dalam batin, peperangan di dalam hubungan misalnya, peperangan di dalam berbagai macam hal, saudara. Tapi yang paling kuat di dalam peperangan kehidupan kita adalah kita tahu musuhnya adalah iblis. Sekolah minggu diajarkan lagunya. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Apa kata-katanya? Dia lari kiri kanan, dia bilang ini itu, iblis itu musuh kita. Itu dari sekolah minggu kita udah diajarin itu. Tapi sebetulnya saudara, iblis sudah dikalahkan. Enggak ada yang amin ternyata. Saudara percaya bahwa iblis sudah dikalahkan?
Iblis sudah dikalahkan, Yesus sudah mengalahkan iblis. Tapi sekali lagi gini, iblis itu bukan musuh terbesar sebetulnya. Iblis cuman penggoda terbesar. Iblis cuman pendusta terbesar. Iblis itu cuman pinter strategi, luar biasa hebatnya untuk menjatuhkan orang tanpa dia harus tusuk orang. Enggak, dia nggak perlu. Dia cuman perlu untuk menipu aja sehingga orang jadi salah jalan. Itu aja, itu musuh kita. Tapi dia sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu bukan di atas kayu salib. Tapi di padang gurun. Waktu Yesus dicobai 3 kali, iblis sudah dikalahkan, dia pergi dari Yesus. Dengan apa Yesus mengalahkannya? Dengan firman Tuhan. Pedang roh. Makanya kenapa kita perlu ngerti firman Tuhan? Kalau enggak kita bisa ditipu oleh iblis. Dibohongin sama iblis. Saya mau bahas nanti di belakang ya buat saudara. Tapi kita bisa menang terhadap iblis, terhadap setan. Karena dia nggak akan kutak-kutik kita saudara. Dia tuh cuman goda pikiran kita. Dia cuman tipu cara kita berpikir sehingga kita jadi salah mengambil keputusan. Itu aja. Dan pada akhirnya kita kalah. Jadi kita bisa kalahkan iblis dengan firman Tuhan. Karena itu yang Yesus lakukan. Musuh yang kedua adalah kematian, maut. Kematian pun sudah dikalahkan oleh Yesus. Melalui kebangkitannya dari kematian. Jadi maut di mana sengatmu kata firman Tuhan. Nggak ada lagi, walaupun kita akan ngalamin kematian secara tubuh. Tetapi roh dan jiwa kita yang di dalam yang menggerakkan tubuh kita ini nggak akan mati. Di dalam Yesus akan dibangkitkan. Oke, ini punya pengajarannya sendiri saudara ya. Tetapi maut, kematian sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus memiliki kuasa kebangkitan yang Yesus alamin. Oke, saya nggak akan bahas ini karena ini pengajaran tersendiri sekali lagi. Tapi musuh yang ketiga ini saudara, ini yang paling berat untuk kita bisa lawan. Namanya diri sendiri. Itu musuh yang terberat yang kita harus hadapi. Karena seringkali kita tidak mengenal diri kita sendiri. Seringkali kita nggak tahu, seringkali kita nggak sadar tentang diri sendiri, saudara. Saya quote ada satu perkataan yang nggak tahu siapa yang tulis ini, siapa yang katakan, peperangan manusia yang terbesar sesungguhnya adalah melawan diri sendiri. Kalau saudara setuju boleh anggukin kepala saudara. Betul ya saudara ya? Peperangan manusia yang terbesar sesungguhnya adalah melawan diri sendiri. Itu yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kalau saudara bisa buka dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang 19. Paulus bilang begini, sebab aku tahu. I know, saya tahu. Saya ngerti nih, saya tahu. Bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku nih sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Paulus ngerti bahwa di dalam dirinya tuh ada peperangan. Dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Karena dia mau sesuatu yang baik, tapi ternyata yang tidak baik yang dia lakukan. Dia ngerti mana yang baik, tapi yang tidak baik yang dia kerjakan. Jadi selalu ada peperangan di dalam dirinya. Saya yakin saudara di tempat ini semua, termasuk saya, kita juga mengalami peperangan setiap hari dengan diri kita sendiri. Saya nggak boleh malas, saya nggak boleh malas, saya nggak boleh malas. Tapi tetap bawaannya maunya malas. Saya mesti bangun, saya mesti bangun, saya mesti kerja, saya mesti kerja. Tapi bawaannya tetap, udah malas aja, udah malas aja. Selalu begitu perangnya saudara. Saya mesti selesaikan skripsi saya mesti selesaikan kuliah saya mesti kerja keras. Udah santai-santai aja, main aja, nggak apa-apa main aja. Jadi selalu ada pertentangan di sana. Saya harus setia dengan pasangan saya, tapi tetap ada pemikiran-pemikiran, aduh ini pasangan kayak begini masa disetiain sih, udahlah. Selalu ada peperangan saudara di dalam diri dan itu yang Paulus alamin. Dan ini yang perlu kita mengerti, semua masalah yang terjadi dalam dunia adalah karena manusia nggak tahu diri. Mungkin saudara bilang, emangnya pastor jangan gitu dong. Saya tahu kok diri saya. Tunggu dulu, kita lihat nih saudara ya, saya membuktikan pada kita sekarang.
peperangan dalam diri kita, ya akibat peperangan tersebut dalam diri kita, itu dapat merusak diri kita sendiri dan dapat merusak orang lain. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Tapi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nggak mungkin bisa mengasihi sesama manusia kalau gagal mengasihi diri sendiri. Nggak mungkin bisa ngertiin orang lain kalau nggak bisa ngertiin diri sendiri. Nggak mungkin bisa mengenal orang lain kalau diri sendiri nggak kenal. Saudara, jadi intinya adalah bagaimana kita berperang dan menang dengan diri kita sendiri. Contoh, kesehatan, ini paling gampang. Tiap orang punya kapasitas dan batas yang nggak boleh dilanggar supaya dia bisa sehat. Kita mesti tahu diri artinya. Tahu diri, tahu batas, tahu kapasitas. Nah, kenapa orang sakit? Karena melanggar kapasitas dan batasan yang diberikan buat dia. Masing-masing kita punya batasan, saudara. Saya sekarang paling bisa makan itu nasi cuman satu genggaman begini aja udah. Begitu lebih aja saudara, begah langsung. Nggak nyaman banget, nggak enak banget. Dan pada akhirnya apa? Enek gitu, nggak bisa tidur. Saya sering ngobrol sama istri saya. Tapi kayaknya kekenyangan tadi makan. Kenapa? Karena lewat kapasitas, lewat batasnya. Kenapa terjadi diabetes? Tuhan nggak kasih penyakit, saudara. Tidak pernah Tuhan memberikan penyakit. Karena dia Allah yang menyembuhkan kita. Amin, saudara. Justru dia mau kita sehat. Tapi kenapa kita sakit? Karena kita perang lawan diri kita sendiri. Dan seringkali kita langgar batasan-batasan yang seharusnya kita nggak langgar. Kenapa stres? Tuhan nggak mau kita stres. Tapi kenapa jadi stres? Karena kita melanggar yang udah seharusnya istirahat, kita masih kerja. Yang udah seharusnya kita udah tenang-tenang aja, yuk kita masih tetap ngotot gitu. Saya mesti dapat, saya mesti dapat, saya mesti dapat. Ya stres. Itu yang dimaksud dengan nggak tahu diri, saudara. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti kapasitas kita. Kita nggak ngerti batasan kita sehingga kita langgar semuanya sehingga terjadi yang tidak kita inginkan. Akibatnya apa kalau sakit? Diri sendiri kan rusak kan? Nggak nyaman, saudara. Saya harus bertobat di hadapan Tuhan, tapi saya sudah lakukan. Dan saya harus bertobat juga di hadapan saudara. Pada hari ini juga saya harus bertobat. 3 hari yang lalu saya kena vertigo lagi. Aduh, minta ampun itu, saudara. Saya tahan, saya nggak mau ngomong sama istri saya. Karena saya tahu dia pasti ngomel. Saya diem aja. Dia pergi kerja, saya diem di rumah. Saya bilang saya mau persiapan, saya mau doa. Tapi sebenarnya enggak, saudara. Saya tidur. Saya pegangin kepala saya berdoa dalam nama Yesus, penyakitnya nggak pergi. Kenapa? Karena Yesus sebenarnya nggak ngasih penyakit. Tapi yang menjadi masalah adalah saya kelewatan batas. Saya tahu bahwa ini saya akan kena nih. Saya akan kena nih. Karena satu, saya nggak olahraga. Udah, itu udah ada batasannya. Saya tahu batasannya. Tapi saya langgar batasannya sehingga saya kena. Dan saya bertobat. Tuhan, ampunin saya. Saya nggak mau lagi kayak begini. Tapi itu udah kejadian. Tapi udah saya bilang, Tuhan pokoknya saya akan jaga, saya akan istirahat, saya akan berdoa tentu aja. Saya akan buka puasa lebih cepat. Saya akan fokus, pokoknya saya harus siap nih buat pelayanan pada hari ini. Saya nggak boleh sakit hari Minggu. Puji Tuhan 15 tahun ini Minggu nggak pernah sakit, saudara. Begitu sakit Senin baru. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Ya Senin nggak apa-apa sakit karena bisa istirahat. Tapi kalau Minggu sakit saya nggak pernah mau. Setiap hari Minggu 15 tahun pelayanan sebagai gembala, saudara nggak pernah lihat saya bolong karena sakit. Kecuali saya lagi pergi keluar. Betul, itu terjadi, saudara. Kemarin saya disembuhkan Tuhan dan hari ini saya bisa khotbah di depan saudara. Tapi maksud saya begini, karena saya memang melanggar batasan saya sendiri. Saya salah dan akibatnya saya sakit. Nah, bagaimana dengan penyakit yang lain? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana dengan keuangan? Keuangan juga sama. Paulus katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan ngotot mau punya kayak orang lain. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita ngotot punya seperti orang lain, akhirnya yang terjadi adalah pinjaman online. Pinjaman online itu di luar batas kemampuan kita. Dan kalau udah bertindak di luar batas kemampuan kita, akibatnya adalah nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar, yang pusing siapa? Ya diri sendiri, stres. Kenapa? Cuman gara-gara ngelihat kenapa dia punya motor baru gua? Enggak, pengen punya motor baru juga.
Bahkan kalau bisa lebih mahal dari dia. Jadi melewati batas nih saudara. Padahal Tuhan udah punya batasnya buat kita. Mengucap syukur dalam segala hal, bekerjalah dengan baik, berkat datang dari Tuhan. Tapi jangan dipaksain sebelum waktunya diberkati Tuhan, jangan paksain untuk berkat itu turun duluan. Sudah bersama dengan saya? Ini penting banget saudara. Kalau kita nggak tahu diri, kita nyusahin diri jadinya. Sehingga itu yang menyebabkan juga keluarga kita jadi susah. Saudara, ada begitu banyak masyarakat ini, capek banget, tahun lalu saya mendengar ada begitu banyak cerita orang yang bermasalah dengan pinjaman online. Tuhan gak pernah mau bikin saudara susah. Kalau saudara pinjaman online dan saudara gak bisa bayar, dikejar-kejar, jadi ketakutan. Gak pugu-pugu, ngedenger telepon jadi trauma. Dalam nama Tuhan Yesus dia gak mau kita susah hidupnya. Cuman gara-gara kita gak tahu batas saja. Makanya mesti tahu diri. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Mengucap syukur dengan itu. Kerja dengan sungguh-sungguh. Hasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Dan ucapkan syukur pada Tuhan. Urusan berkat Tuhan yang akan berkatin kita. Jadi jangan ngotot untuk mau selalu. Yang jadi masalah ntar siapa? Diri kita juga. Yang jadi masalah siapa? Keluarga kita juga jadi susah. Dikejar-kejar sama debt collector. Mending dikejar-kejar sama debt collector. Yang ngejar-ngejar debt collector bukan cuma keluarganya. Teman-temannya semuanya. Diudak-udak, saudara itu kan bikin pusing, bikin susah orang. Yang bersama dengan saya katakan yes. Yang tersinggung katakan amin. Yang ketiga, coba hubungan nih saudara, hubungan. Ini contoh aja ya, contoh saudara ya. Contoh bagaimana kalau kita nggak tahu diri. Hubungan. Tiap orang punya kapasitas dan batas, kita mesti tahu batasan kita tuh di mana. Saya mesti tahu, saya ini pria, saya ini laki-laki. Saya mesti tahu batasan saya bergaul dengan perempuan lain. Karena saya juga udah punya istri. Hanya karena saya dekat sama jemaat, itu bukan berarti saya bebas untuk tabrak batasan saya kan. Saya mesti tahu batas. Saya harus bicara ini kuat saudara. Karena itu yang menyebabkan kerusakan dalam kehidupan seseorang, kerusakan dalam kehidupan lingkungannya dan kerusakan dalam kehidupan keluarga karena nggak tahu batas dalam pergaulan. Hati-hati. Saya selalu bilang ini, layangan putus tuh jadi model yang sekarang nih lagi ada di mana-mana. Mulainya dari mana? Ngeladenin WA atau SMS, teman-teman lama habis reunian. Itu CLBK namanya, cinta lama bersemi kembali. CLBK. Dan akhirnya apa yang terjadi? Memang ada masalah mungkin dalam rumahnya, tapi ini tiba-tiba ada satu orang, tanda kutip, malaikat penolong. Yang berkata, wow, kamu tambah cantik lu dibandingin SMA dulu. Nah, emang dulu SMA kenapa? Akhirnya jadi, wah suami gue gak pernah ngomong gue cantik ya. Wah, ini memang teman SMA dulu suka sama gue. Saudara gak punya batas. Dilanggar batasannya. Saudara kita mesti tahu diri. Kita ini siapa? Akibatnya apa? Kerusakan di dalam diri kita masing-masing, kerusakan di dalam lingkungan kita, kerusakan di dalam keluarga kita. Karena kita nggak tahu diri. Yang pacaran, saya harus bicara kepada anak-anak muda yang masih pacaran. Tahu diri pacaran. Tahu diri ini dalam pengertian yang positif ya, bukan lagi ngomel. Tahu diri, bukan. Tahu diri, tahulah diri kita. Mengerti siapa saya sebetulnya. Jadi kalau kalian belum menikah, jangan melakukan hubungan yang sebenarnya disahkan di dalam sebuah pernikahan. Tapi kalau belum menikah, jangan. Jangan lakukan hubungan seks di luar nikah. Yang pria-pria, kalau kalian mencintai pacarmu sekarang, tapi bukan pacar pria ya. Kalian juga mesti tahu batas tuh. Nggak ada pria sama pria, wanita sama wanita. Nggak ada. Nggak pernah diceritain sama firman Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan. Menikahlah antara wanita dan wanita, nggak pernah. Karena itu bukan dari Tuhan, kita mesti tahu diri itu. Jadi, kalau lagi pacaran, terus mau
dijadikan tanda kutip seperti istrinya dengan melakukan hubungan suami istri, artinya yang pria, anak-anak pria nih khususnya ya, saya bicara pada anak-anak muda khusus. Kalian sedang mencuri yang bukan kalian punya. Karena pacarmu itu adalah masih milik orang tuanya. Dan waktu kalian lakukan itu, kalian sedang mencuri apa yang menjadi hak dari orang tua. Karena belum dikasih. Saudara ngerti maksud saya? Kok kayak tegang semua ya? Saudara bersama dengan saya katakan yes. Ini yang terjadi saudara. Karena nggak tahu diri, masalah di dalam dunia ini terjadi. Karena nggak tahu diri. Saudara bisa terjemahkan yang lain lagi. Saudara bisa pikirkan, renungkan yang lain lagi. Kalau nggak tahu diri akibatnya apa? Nah sekarang saya masuk kepada pemahaman teologis karena ini yang penting. Saya masuk pada hal yang penting. Saya berharap saudara mencatat ini baik-baik. Karena ini yang penting buat kita. Ya saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, siapkan catatan saudara. Nah ini pemahaman teologisnya begini saudara. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ada buahnya. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5. Saya akan kembali lagi nanti kepada tahu diri ya. Oke, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan baik-baik. Now, jangan ada yang ngelamun ya. Jangan ada yang mikir kemana-mana. Ini waktunya firman Tuhan bicara buat kita. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengar, manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi hakim dan mengadili tentang yang baik dan yang jahat. Itu adalah hak miliknya Tuhan. Yang bisa bilang ini baik, ini jahat, itu Tuhan. Oke, stop dulu sama sini. Renungkan baik-baik. Tetapi iblis ngerti. Kalau manusia makan buah yang baik dan yang jahat ini, pengetahuan baik dan pengetahuan jahat ini, waktu mereka makan, mata mereka akan terbuka, sehingga mereka akan menjadi seperti Tuhan yang mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, bukan untuk mengerti yang baik dan yang jahat. Tapi hanya diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan dalam kebenaran. Jadi nggak ada konteks mengenai kejahatan. Juga kebaikan. Karena apa yang benar udah pasti baik. Apa yang benar sudah pasti tidak jahat. Tetapi apa yang baik belum tentu benar. Apalagi yang jahat pasti nggak benar. Saudara pusing nggak? Oke, sampai sini dulu sebentar ya. Renungkan sebentar. Hari ini pengajaran. Sejak manusia makan buah itu, perhatikan nih, perhatikan kalimat ini. Sejak manusia makan buah itu, manusia menjadi, tanda kutip ya, Tuhan yang dapat mengerti dan tahu tentang yang jahat dan yang baik. Makanya tiba-tiba waktu mereka makan buah itu mereka langsung tahu, wow gue telanjang. Langsung terbuka matanya, langsung tahu bahwa telanjang itu gak baik. Padahal sebetulnya terbuka telanjang pada saat mereka diciptakan, itu ada di dalam kekudusan. Tapi begitu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, langsung mereka lihat ketelanjangan itu adalah kemaluan. Gak bener nih. Langsung mereka bisa menjudge. Gak bener. Nah perhatikan saya sekali lagi. Ketika manusia makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, disitulah tiba-tiba mereka menjadi Tuhan yang bisa menghakimi
mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang dimaksudkan oleh iblis. Kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kamu akan menjadi sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan gak mau kamu tuh seperti Tuhan. Saya berharap saudara gak bingung dengan penjelasan ini. Kenapa? Sejak hari itu, manusia mulai punya standar tentang yang baik dan yang benar. Dan standarnya sesuai dengan kemauannya. Kalau saya ngambil uang orang, menurut kamu itu gak benar, menurut gue benar, lu mau apa? Sudah ngerti maksudnya? Manusia mulai menciptakan kebenarannya sendiri dan mulai memisahkan mana yang jahat. Dan sekarang kita ngerti betul akibat dari makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena manusia mengacaukan semuanya. Karena dosa. Makanya saudara, apa yang baik belum tentu benar. Tapi apa yang benar, ujungnya pasti baik. Mari saya jelasin buat saudara supaya saudara tambah ngerti. Yang bersama dengan saya katakan yes. Kebaikan bisa jadi kejahatan kalau itu standar kebaikan manusia. Contoh, saya berbuat baik kepada Pastor Yanti, saya berbuat baik kepada Miming, sama temannya Miming. Saya berbuat baik, saya berbuat baik, saya berbuat baik, karena mereka sedang membutuhkan kebaikan. Lalu saya ngelihat saudara-saudara yang lain. Mana lo? Nggak ada yang berbuat baik sama mereka, padahal mereka lagi butuh. Gua nih yang berbuat baik. Sudah lihat gak? Kebaikan bisa jadi kejahatan, karena kebaikan bisa menjadi kesombongan. Sudah ngerti maksud saya? Saya kerja keras, saya usaha, wah saya betul-betul dapat keuntungan yang begitu banyak, saya jadi kaya raya misalnya. Bagus gak? Bagus sih, kerja keras bagus sih. Baik gak? Baik dong, kerja keras, wah saya kerja keras, saya bikin semuanya jadi bagus, bikin ini segala macam, akhirnya saya jadi bertumbuh dan akhirnya saya jadi besar dan usaha saya jadi luar biasa. Saya bisa nyumbang ini, saya bisa nyumbang itu, baik gak? Baik. Tapi setelah itu saya bisa berdiri. Kalau bukan karena saya, perusahaan ini gak ada apa-apanya. Jadi sombong gak? Jadi sombong saudara. Jadi kebaikan manusia itu bisa berbalik menjadi kejahatan. Hati-hati saudara. Karena kebaikan manusia itu standarnya bisa beda-beda. Kebaikan juga bisa jadi penyakit. Saya kasih contoh sedikit ya saudara. Ini saya berapa waktu yang lalu saya sempat diundang. Ini lagi doa puasa kayak begini juga nih ya. Jadi kalau doa puasa kan perut kosong. Nah saya diundang untuk bicara di satu pertemuan. Untuk khotbah di satu pertemuan. Lalu panitia menyiapkan tempat duduk buat saya itu persis di bawah AC saudara. Aduh ini saya bilang saya mau pindah gak enak. Tempatnya udah dikasih nama segala macam gitu ya. Ini udah banyak orang. Lalu tapi ya udahlah saya pikir. Cuma saya tanya, ini kenapa? Pastor, udaranya memang lagi gak bagus nih. Memang sih mendung di luar, tapi panasnya luar biasa. Jadi supaya pastor gak kepanasan, dideketin sama AC. Baik gak? Baik gak? Baik kan mereka kan? Mereka gak bermaksud jahat buat saya. Jadi ya udahlah saya terima aja lah. Udah beres nih, saya udah kena AC gitu ya, saya udah khotbah apa segala macam. Begitu keluar, hujan. Saya kehujanan basah. Begitu pulang nyampe rumah, masuk angin. Emang umur gak bisa dibohongin ya. Jadi kalau waktu dulu kehujanan apa segala macam gak masalah. Sekarang waduh udah lagi puasa juga kan. Perut kosong, kena AC, kena hujan, ya masuk angin. Maksudnya baik. Tapi kebaikan manusia gak selalu mendatangkan kebaikan buat yang lain. Saudara ngerti maksud saya? Jadi kebaikan itu jadi seperti relatif saudara. Kebaikan juga bisa menjadi petaka. Anak-anak yang
dimanja. Tanda kutip dilihatnya tuh baik banget orang tuanya. Apa aja dibeliin. Mau ini dikasih, mau ini dikasih. Wah pokoknya diumpanin aja terus. Tuh anak jadi manja. Itu anak jadi tanda kutip jadi nggak tahu diri gitu. Karena orang tuanya juga terus manjain aja, terus aja. Pokoknya nggak ada hukuman. Kelihatannya baik sih. Tapi sebetulnya itu lagi nggak baik, saudara. Jadi relatif benar bentuk kebaikan manusia itu jadi begitu relatif. Bahkan sampai ada orang yang bilang begini, Pak, beberapa waktu yang lalu sempat ada yang datang. Pastor, saya udah sebaik apapun di mata istri saya tetap jelek. Saya kurang apa, Pastor? Ya mana gue tahu. Oh iya dia nanya gitu sama saya kurang apa nih Pastor? Ya mana gue tahu, kenapa memang? Saya udah kerja keras, saya kerja nih buat istri saya, buat anak-anak, buat semuanya. Saya udah begini-begini, tapi tetap aja jadi kurang, tetap aja jadi salah. Saya nggak ngerti apa yang dalam pikiran istri saya. Saya kan udah baik Pastor. Iya betul. Itulah masalahnya manusia jadinya. Kalau cuma mengandalkan baik standarnya dan jahat standarnya. Saudara, kebaikan selalu memiliki sisi jahat. Saudara setuju ya? Kebaikan selalu memiliki sisi jahat. Internet diciptakan untuk kebaikan. Tapi kenapa sekarang internet bisa digunakan juga untuk kejahatan? Karena selalu ada sisi baik dan jahat. Pisau digunakan, senjata pistol ya itu ya, buat berburu itu diciptakan untuk kebaikan menolong manusia. Tapi pada akhirnya bisa digunakan untuk kejahatan. Jadi selalu ada sisi ini saudara. Makanya kenapa Tuhan bilang begini, Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian ini seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami itu seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Makanya saudara, kebaikan kita tidak dapat membawa kita ke sorga. Ayo berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tetap aja kebaikan kita seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Karena sebenarnya nggak ada seorang pun di antara kita yang baik. Karena ketika kita berbuat baik, sebetulnya motivasinya adalah untuk kesombongan. Ketika kita berbuat baik, dan pada akhirnya merugikan orang lain. Bisa jadi, saudara. Jadi dengan kata lain gimana? Apakah saya tidak boleh berbuat baik? Tunggu dulu. Tahan dulu ya saudara ya. Saya berharap saudara nggak bingung. Karena ini kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kita. Yang kedua, Yesus sendiri katakan dengan sangat tegas. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 19. Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Boleh dibukain? Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, kenapa kamu bilang aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi kebaikan itu adalah hak miliknya Tuhan. Saya nggak bisa bilang bahwa saya ini baik. Mungkin istri saya bisa bilang, wah Arif itu adalah suami yang baik, yang terbaik, nggak ada lagi yang lain. Tetap aja istri saya kecewa sama saya kok. Setuju nih? Sempat kecewa maksudnya. Setuju kan? Saya bisa bilang setiap hari sama dia, Pi kamu tuh istri yang luar biasa, kamu tuh istri yang baik banget. Tetap aja saya suka jengkel sama dia. Ayo ngaku, saudara yang nikah, jangan bohong ayo. Tetap aja sebaik-baiknya pasangan kita, selalu kita bisa bilang, ada kelemahannya. Karena kebaikan itu miliknya Tuhan. Nah jadi pertanyaannya lagi sekarang, jadi apakah saya nggak boleh berbuat baik? Bukan itu maksudnya. Dengar ini saudara. Saya masuk lebih jauh ya, karena kebaikan dan kejahatan itu adalah hak milik pengetahuannya Tuhan. Jadi Tuhan yang bisa menjadi hakim. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan hakimnya. Jadi kita nggak boleh jadi hakim untuk menghakimi orang, kamu jahat, kamu baik. Gitu. Enggak. Puji Tuhan kalau ada orang yang berbuat baik. Tapi ya kalau ada orang yang berbuat jahat, aduh
kasihan banget dia berbuat jahat. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi, itu haknya Tuhan. Nah sekarang, bedakan antara yang baik dan yang benar. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama. Yang kedua, saya mau fokus yang kedua. Kamu kalau tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, kebenaran seringkali termanifestasi dalam bentuk yang menurut manusia nggak baik. Sekali lagi saya kasih contoh sama saudara. Seolah-olah saya ini gembala yang nggak baik. Benar. Karena satu saat ada seorang ibu masalah sama suaminya. Telepon sama saya, pastor saya bisa konseling gak sama pastor? Saya gak mau sama yang lain, saya mau sama pastor Arif. Oke, saya tahu ibu ini. Tapi saya gak mau sendirian, saya akan ajak istri saya atau pendeta perempuan yang lain. Tapi dia bilang, pastor ini rahasia banget. Jadi ini masalahnya, masalah saya gak mau orang lain tahu, saya mau pastor aja satu. Saudara waktu saya bilang begini, no. Tegas saya bilang, enggak, kalau memang gak mau, saya ajak istri saya atau saya ajak pendeta perempuan yang lain, saya nggak akan konselingin kamu. Tegas saya ngomong begitu. Lalu saya dibilang, pastor kayak apa tuh jahat. Saudara seringkali kebenaran termanifestasi dalam bentuk yang tidak baik menurut ukuran orang. Tapi saya sedang melakukan kebenaran. Waktu saya tolak konseling wanita yang bukan muhrim saya berduaan. Karena saya tahu etika, karena saya tahu diri. Saya tahu diri, saya laki-laki normal. Saya tahu dia juga perempuan normal pasti karena punya suami. Maksud saya menikahnya sama laki-laki. Dan saya tahu dia punya masalah sama suaminya. Dan ketika dia curhat, iba saya bisa keluar. Dan hal terburuk bisa terjadi kalau saya nggak berkata tidak dari awal. Sudah ngerti maksud saya? Dan ini bisa terjadi bukan cuma sekedar dalam pengembalaan. Bisa terjadi dalam perjalanan Bogor Jakarta di kereta api. Saya ngerti maksud saya? Bisa terjadi. Kalau kita tidak bisa berkata tidak. Berkata no dari awal yang seolah-olah memang kelihatannya jahat banget ya. Kok kelihatannya kok gak perhatian ya. Kok kelihatannya kok jadi kayak, aduh jahat banget sih dia. Saudara waktu saudara berkata tidak kepada anak saudara karena saudara tahu itu membahayakan buat dia. Apakah saudara akan terus terobos dan bilang, it's okay dah daripada saya kelihatan gak baik. Saya mau dikenal sebagai suami yang baik. Makanya apa aja boleh buat istri saya. Tunggu dulu. Baik belum tentu benar. Tapi kalau kita berlaku benar, ujungnya pasti baik. Sudah setuju dengan saya? Maksudnya sudah setuju dengan firman Tuhan. Jadi berkata tidak itu sebenarnya adalah sedang berkata bahwa saya tahu diri. Tidak terhadap makanan yang bisa membuat kolesterol saya jadi naik lagi. Saya puji Tuhan saudara, saya menang banget nih kolesterol saya udah mulai turun dan sampai pada standar normal ya. Walaupun masih sedikit lagi masih ada di atas menurut dokter. Saya mengucap syukur, saya lebih sehat secara kolesterol. Karena memang berkata tidak terhadap mie 2 sama nasi 1. Betul saudara, minyak goreng-goreng itu tanya istri saya paling suka makan itu. Tapi begitu ngelihat, Pih kayaknya mau nih Pih, tapi enggak. Berkata tidak, itu bukan berarti tidak baik. Itu benar untuk sesuatu yang memang tidak baik buat kita. Saya berharap saudara ikutin saya pada pagi hari ini.
Yang bersama dengan saya katakan yes. Contoh, saudara, ada begitu banyak contoh dalam Alkitab. Saya nggak keburu kalau saya contohin satu persatu, saudara. Disiplin keras itu adalah bentuk dari kebenaran yang harus kita lakukan. Sementara ada orang yang melakukan kesalahan termasuk di rumah. Kita nggak berani disiplin anak kita karena takut nanti anak kita bilang bahwa papa mama jahat. No, disiplin itu bukan jahat. Disiplin itu justru kasih. Asal diberikannya dengan takaran yang benar. Waktu Tuhan harus mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena mereka melanggar firman Tuhan. Saudara pikir Tuhan itu dengan emosi garangnya terus bilang, keluar. Saya mau kasih lihat mukanya aja gitu. Tuhan tuh gak kayak begitu, saudara. Enak juga. Buka masker enak juga ternyata. Tuhan tuh gak teriak, keluar gitu, kayak marah gitu. Enggak, dia sambil nangis saya yakin. You have to go out from this garden. Kamu sih keluar. Tuhan dengan menangis pasti karena kasihnya buat orang yang berdosa. Makanya dia sediakan jalan keluar. Supaya manusia gak mati di taman kekudusannya Tuhan. Tapi bisa diselamatkan di luar taman kekudusannya Tuhan. Ada keselamatan di sana. Dia sediakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Mati menggantikan manusia yang seharusnya mati. Kasihnya luar biasa. Jadi sekali lagi sudah disiplin jangan dilihat sebagai sesuatu yang jahat. Justru itu yang akan menolong kita untuk bisa jadi lebih benar. Tahu diri. Sebagai suami, sebagai istri. Tahu diri. Sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pendeta yang baik. Tahu diri. Tapi tahu dirinya bukan dengan standar benar atau salahnya dunia. Tahu dirinya kita akan beralih kepada tahu diri berdasarkan standar dari firman Tuhan. Saya tahu diri saya siapa sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan apa yang baik dan yang jahat menurut dunia ini. Saya tahu diri saya sebagai siapa di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya akan tutup dengan ayat ini saudara. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertama, karena kita ini buatan Allah. Ngertilah saudara, kita ini buatan Allah, made in heaven. Sempurna Allah ciptakan kita. Tapi sekali lagi, ada dosa. Yang tadi saya bilang, pengetahuan baik dan pengetahuan jahat yang adalah haknya Tuhan, itu udah ada di dalam kita. Sehingga kita menjadi Tuhan, tanda kutip, untuk diri kita sendiri dan Tuhan untuk orang lain. Sehingga kita selalu menghakimi orang dan kita menghakimi diri kita sendiri juga. Dengan standar baik dan jahat sesuai dengan dunia ini. Karena kerusakan itulah makanya kenapa ada kalimat yang kedua. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Yes, kita diciptakan Allah, jatuh dalam dosa. Tapi kasih karunia Yesus Kristus menyelamatkan kita. Dia membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan barang siapa yang ada di dalam dia, dalam Yesus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yesus memberikan kepada kita identitas yang baru dan pengetahuan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dengan kata lain, kita harus terus berbuat baik. Tapi standar perbuatan baiknya adalah karena kita tahu kebenaran yang Tuhan perlihatkan buat kita. Perbuatan baik kita dasarnya bukan apa yang dunia ini katakan. Tapi perbuatan baik kita dasarnya karena Tuhan yang katakan buat kita. Sudah bersama dengan saya? Jelas banget, jelas banget. Jadi bagaimana Pastor? Perlu saya berbuat baik? Harus. Tapi perbuatan baik kita bukan ukuran manusia, tapi ukuran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak perlu kecewa ketika orang menilai kita salah.
Karena penilaiannya bisa jadi salah memang. Ada orang-orang mungkin yang hidup di dalam kegagalan masa lalu. Lalu karena kegagalannya ini, mungkin orang tuanya yang gagal, mungkin dia yang gagal, terus ke bawah dalam perjalanan hidupnya sehingga dia nggak bisa let's go. Ada mungkin. Gagal dalam pacaran yang lalu, takut untuk memulai sebuah hubungan yang baru. Karena apa? Karena saya dibilang nggak tahu diri. Karena keluarga saya memang nggak benar. Jadi akibatnya apa? Ya akibatnya pacar saya, orang tuanya nggak mau terima saya. Jadi putuslah hubungan kami. Bisa aja itu terjadi, saudara. Karena itu ada di dalam drama. Tapi drama itu diangkat dari kehidupan nyata. Orang tua saya dulu masuk penjara. Ya itu kesalahan orang tua saya, tapi masih ke bawah terus sampai hari ini. Akibatnya ya saya jadinya. Saya nggak dipercaya sama orang karena orang tua saya. Saudara, itu penilaian dunia. Kalau ada orang-orang yang seperti ini, yang saya sebutkan, entah mungkin ceritanya yang berbeda. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti ini yang katakan dunia nggak terima saya. Dan mereka bilang saya nggak tahu diri. Hari ini saya mau katakan buat saudara ada berita bahagia. Tuhan punya definisi tentang kehidupan kita. Dan itu yang Yesus berikan buat kita. Kalau ada orang-orang yang merasa sepertinya saya nggak tahu diri, sepertinya saya nggak bisa kenalin diri saya. Yes, mungkin saudara punya masa lalu. Yes, mungkin saudara, keluarga saudara punya masa lalu yang buruk. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita punya masa depan yang gilang gemilang. Karena dia punya identitas yang baru buat kita. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Makanya hiduplah sebagai seorang yang tahu diri berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan ada yang pernah mengintimidasi kita dengan perkataan-perkataan, lu gak ada artinya, lu mah jelek, lu mah orang miskin, lu mah orang gagal, keluarga lu keluarga gak benar. Yes, itu adalah kenyataan, mungkin itu benar. Tapi aku punya identitas baru di dalam Yesus. Aku tahu siapa aku di dalam Yesus Kristus. Aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan aku punya masa depan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus. Saudara, terima kebenaran ini. Ini kebenaran yang memerdekakan kita. Kalau ada di antara saudara yang sedang takut hari ini karena kegagalan yang lalu. Karena saudara ada mungkin yang takut hari ini. Karena saudara dibilang lu gak tahu diri jadi anak. Lu gak tahu diri jadi karyawan. Lu gak tahu diri, lu tuh gua yang angkat, tahu gak dulu. Lu gak tahu diri. Saudara, kalau ada orang yang mengutuk saudara dengan perkataan-perkataan gak tahu diri. Saudara, mungkin itu betul. Karena dunia bisa menilai secara duniawi. Tapi Tuhan kita sedang memberikan identitas baru buat kita. Kalau engkau mau percaya kepada Yesus Kristus, dia memberikan identitas yang baru. Walaupun yang lama itu pernah ada, tapi engkau diciptakan menjadi baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tuhan katakan, engkau adalah biji mataku. Wow, engkau yang di atas, yang di rumah, engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Engkau berharga di mataku, engkau mulia. No matter what, apa yang menjadi password, apa yang menjadi passover, apa yang menjadi yang sudah lewat. Apapun itu yang sudah lewat, apapun itu. Engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku memilih engkau menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Engkau kepunyaan Allah. Engkau adalah garam dan terang dunia. Engkau adalah bait sucinya Allah. Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Kalau engkau buka hatimu, dia tinggal dalam hidupmu. Dan kalau kita ngerti ini, saudara, kita dipanggil bukan untuk melakukan hal yang cemar, tapi kita dipanggil untuk melakukan kekudusannya Tuhan. Hal-hal yang benar dari Tuhan. Kalau kita ngerti ini, saudara, dan kita tahu ini kebenaran, kita akan menjadi orang yang tahu diri kita. Siapa saya? Kalau orang lain bilang saya jelek, mungkin karena masa lalu track record saya. Tapi saya tahu Tuhan bilang saya berharga. Makanya saya tahu diri saya berharga di mata Tuhan. Dan saya akan hidup sebagai orang yang berharga. Saya tahu keluarga saya mungkin gak terhormat. Yes, itu masa lalu.
Tapi Tuhan katakan bahwa kalau aku melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan, terus mencari wajah Tuhan. Tuhan akan mengangkat saya menjadi orang yang terhormat. Saya terhormat di mata Tuhan. Mungkin di mata orang lain saya nggak terhormat. It's okay, nggak usah sakit hati. Tapi di mata Tuhan saya terhormat. Hiduplah sebagai orang yang terhormat. Karena saya tahu siapa saya. Karena saya tahu diri saya. Siapa saya di hadapan Tuhan. Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Buat itu menjadi personal buat saudara. Dan selalu katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku ini mulia di mata Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Tuhan selalu memegang tangan kananku. Dengan tangan kanan yang membawa kemenangan buat aku. Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah perisai, kota bentengku. Aku adalah biji matanya Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia di mata Tuhan. Aku tahu siapa aku. Makanya aku ngerti bagaimana aku harus hidup untuk melanjutkan perjalanan di 2022 ini. Dengan pengenalan akan diriku. Bukan berdasarkan apa yang manusia katakan. Tapi apa yang firman Tuhan katakan. Saudara mau terima ini. Bangkit berdiri bersama dengan saya. Dan katakan di dalam doa saudara. Tutup mata saudara sebentar sambil saudara bangkit berdiri. Tutup mata saudara sebentar. Dan minta kepada Tuhan hari ini. Tuhan, saya terima firman ini. Saya terima kebenaran ini. Saya nggak mau hanya memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dari dunia ini. Tapi saya mau mengenal kebaikan dari firman Tuhan. Dan saya juga mau mengenal kejahatan dari firman Tuhan. Bukan berdasarkan penilaian dunia, tapi berdasarkan penilaian Tuhan. Tolong supaya saya tahu diri saya. Bahwa saya ini anak Tuhan. Sudah ditebus oleh darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu diri saya. Saya mulia, saya berharga, saya kudus. Saya adalah rumahnya Tuhan. Di mana roh Allah tinggal di dalam saya. Saya sadar itu Tuhan. Dan saya mau hidup di dalamnya. Saya mau melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Karena saya adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Saya tahu siapa saya tahu diri saya. Dengan saudara mengerti diri saudara. Dengan saudara kita mengetahui diri kita. Maka waktu kita mau mencoba berbohong. Diri kita sendiri akan katakan, itu bukan kamu. Kalau kita mungkin mulai untuk berpikiran-pikiran yang negatif. Diri kita sendiri dan roh Allah akan berkata, itu bukan kamu. Kalau di antara kita mulai mungkin mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur di dalam pekerjaan kita. Roh Kudus dan diri kita akan berkata, itu bukan kamu. Karena kamu mulia, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus. Waktu kamu mulai mau membenci orang lain, sakit hati sama orang lain, rohmu dan roh Allah akan bicara, itu bukan kamu. Kamu gak perlu benci sama orang. Karena kejahatan akan dibalas oleh Tuhan. Tuhanlah yang memiliki pembalasan, itu bukan kamu. Jadi gak perlu benci sama orang, ampuni. Kalau kamu mengampuni, itulah kamu yang sesungguhnya. That is you, itu kamu. Let go, lepaskan kepahitan, kemarahan. Karena itu bukan kamu. Kamu mulia, kamu berharga di mata Tuhan. Itu kamu. Mengerti dirimu, mengerti panggilanmu, mengerti siapa kamu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan sebentar sudah sebelum kita tutup di dalam doa.